Malam turun di kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di tengah suara mesin, lampu neon yang berpendar di jalan sempit, dan hujan tipis yang membasahi aspal, seorang pria berjalan pelan. Tubuhnya tinggi, langkahnya berat namun tenang. Wajahnya dingin seperti malam itu sendiri. Orang-orang menyingkir saat dia lewat. Dia dikenal dengan satu nama, Mata Elang. Di pojok gang gelap, sekelompok preman lokal tengah memeras pedagang kecil. Tanpa suara, Mata Elang mendekat. Gerakannya seperti bayangan, cepat, presisi, tanpa ragu. 3 orang tumbang hanya dalam hitungan detik. Pedagang itu gemetar, bingung, tak tahu harus berterima kasih atau lari. Mata Elang tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke langit malam sebelum berbalik pergi. Di sebuah ruangan tersembunyi, tersebar layar CCTV dan peta kota. Seorang pria tua berkacamata tebal mengamati pergerakan seseorang di layar. Ia mengangguk puas, lalu menekan sebuah tombol. Pesan rahasia terkirim, tugas baru telah datang. Mata Elang duduk sendiri di atas atap gedung tua, menatap kota dari ketinggian. Angin meniup ujung jaket kulitnya. Di tangannya, ia memegang foto seseorang, wajah lelaki paruh baya, penuh bekas luka. Target berikutnya. Ia menyelipkan foto itu ke balik jaket, lalu berdiri. Kamera menyorot siluet tubuhnya di bawah cahaya bulan. Langkahnya kembali bergerak. Sunyi. Mematikan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, jika Mata Elang sudah ditugaskan, tak ada jalan kembali. Di kejauhan, sebuah mobil meledak. Lampu jalan padam satu persatu. Kota sedang bersiap menerima tamu lamanya. Mata Elang sudah turun ke jalan lagi. Hujan semakin deras. Kota seolah mencoba membasuh dosanya sendiri. Tapi di lorong-lorong gelap dan klub bawah tanah, darah tetap mengalir, diam-diam, tanpa suara. Di bawah tanah, klub judi ilegal ramai oleh tawa dan deru mesin slot. Seorang pria duduk di meja pojok, dikelilingi oleh pengawal bersenjata. Wajahnya persis seperti di foto yang Mata Elang bawa. Namanya, Dargo, mantan jenderal bayangan yang sekarang menjual senjata ke siapapun yang punya cukup uang. Dari kejauhan, kamera CCTV bergetar, satu persatu layarnya mati. Lampu ruangan berkedip. Penjaga mulai gelisah. Tiba-tiba, semua lampu padam. Gelap. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala merah samar. Dan di tengah keremangan itu, dia muncul. Mata Elang. Gerakannya cepat dan tepat. Ia menghancurkan penjaga satu persatu, tanpa peluru, tanpa suara. Patah tulang, sabetan pisau, tubuh yang terhantam meja, semuanya terjadi dalam waktu tak lebih dari 1 menit. Dargo berusaha kabur lewat pintu belakang. Tapi begitu ia membuka pintu, Mata Elang sudah di sana, menunggunya. Dargo terkejut, kakinya goyah. Ia mencoba mengambil pistol dari saku jaket, tapi sebelum sempat mengangkatnya, satu pukulan. Dargo terjatuh. Tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, tubuh Dargo terikat di tiang besi di tepi pelabuhan tua. Angin laut kencang, ombak menghantam dermaga. Di depan Dargo, berdiri sosok berjubah hitam, mengenakan topeng setengah wajah. Sosok itulah yang memberi Mata Elang perintah, klien bayangan yang tak pernah menampakkan wajahnya. Mata Elang berdiri di samping, memandangi keduanya. Tapi kali ini, ada keraguan sekilas di matanya. Entah kenapa, foto baru diberikan padanya. Dia melihatnya. Matanya menyipit. Foto itu adalah wajah seseorang dari masa lalunya. Mata Elang menggenggam foto itu erat, sebelum berjalan menjauh perlahan. Langit mulai memerah di ufuk timur. Tapi bagi Mata Elang, malam belum berakhir. Fajar menggantung di langit kota. Warna jingga memantul di jendela kaca gedung-gedung tinggi, tapi tak mampu menghangatkan hati seorang pembunuh yang kehilangan arah. Di dalam kamar sempit apartemen tua, Mata Elang duduk di ranjang tanpa alas. Foto yang tadi diberikan masih digenggam erat. Terdapat noda bekas jari yang basah, entah hujan, atau air mata yang tak jadi jatuh. Foto itu menunjukkan wajah seorang pria paruh baya, berdiri di depan sebuah panti yatim kecil. Di belakangnya, terlihat papan nama panti, Kasih Harapan. Mata Elang menatap kosong. Dalam kilasan cepat,
potongan memori muncul. Seorang anak kecil berlari di lorong panti, memeluk pria itu sambil tertawa. Roti hangat di tangan, meski tubuh penuh luka. Pelukan pertama setelah bertahun-tahun ditinggal di jalanan. Sebuah buku harian usang bertuliskan, "Jangan jadi seperti aku." Pria dalam foto itu adalah ayah angkatnya. Satu-satunya orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari kegelapan, yang dulu menyuruhnya berhenti jadi preman jalanan, tapi gagal. Mata elang berdiri. Ia menatap dirinya di cermin retak. Bekas luka di wajahnya, dingin di matanya, dan goresan masa lalu. Semuanya adalah hasil dari hidup tanpa belas kasih. Tapi sekarang, dia diberikan pilihan, menyelesaikan tugas, atau melawan sistem yang menciptakan dia. Di malam hari, mata elang mengunjungi panti itu dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik bayangan pohon besar. Cahaya hangat tampak dari dalam. Anak-anak tertawa. Pria dalam foto sedang membacakan buku cerita sambil tersenyum. Hatinya retak. Tangannya meraih pisau, tapi ia tak bergerak. Lalu, dari kejauhan, bidikan senapan laser menyala merah. Seseorang lain sedang mengintai target yang sama. Bukan hanya dia yang dikirim. Mata elang tersadar. Sekarang, ia harus memilih, menyelamatkan ayah angkatnya atau tetap menjadi bayangan yang mematikan. Tanpa suara, ia menarik nafas panjang dan menghilang ke dalam malam. Tapi kali ini, bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Malam kembali turun. Tapi kali ini bukan hanya hujan yang menyelimuti kota, melainkan juga perburuan diam-diam yang mematikan. Di sebuah menara kosong yang menghadap ke panti, seorang pria bersenjata lengkap memasang teleskop senapan. Jari telunjuknya siap menarik pelatuk. Targetnya, pria tua yang berdiri di balkon, tersenyum sambil memandangi anak-anak bermain. Tiba-tiba, gelap. Listrik padam. Layar termal mati. Si penembak panik. Lalu, bayangan muncul di belakangnya. 2 detik. 3 gerakan. Senapan terjatuh, si pembunuh roboh, tak sadarkan diri. Di balik topeng hitamnya, mata elang berdiri membisu, menatap tubuh lawannya yang tergeletak. Ia mengambil chip dari kantong si pembunuh. Tertera lambang organisasi yang pernah memberinya segalanya, Grafen. Sebuah sindikat rahasia yang menciptakan pembunuh, menjual konflik, dan menghapus siapa saja yang dianggap kelewat tahu. Dan kini, mata elang dianggap pengkhianat. Di markas Grafen, seorang wanita berkepala pelontos duduk di kursi pusat kontrol. Wajahnya dingin, penuh bekas luka di pelipis. Ia menatap layar yang menampilkan foto-foto pengkhianat baru mereka, mata elang. 3 tim elit telah dikerahkan. Mata elang hanya punya waktu sebelum mata-mata lainnya tiba. Di malam itu, ia menyusup masuk ke dalam panti. Semua anak sudah tidur. Hanya pria tua itu yang masih terjaga, menatap keluar jendela, seolah tahu seseorang sedang menjaganya dari kegelapan. Mata elang tak masuk. Ia hanya meninggalkan sesuatu di depan pintu. Sebuah jam saku tua, milik pria itu, yang dulu ia curi saat pertama kali kabur dari panti belasan tahun lalu. Kemudian, ia pergi. Di atap gedung tinggi, mata elang membuka ransel kecil. Di dalamnya, peta lokasi markas Grafen, daftar agen aktif, dan satu hal terakhir, foto dirinya sendiri dengan label, target, prioritas 1. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mata elang memburu orang-orang yang dulu mengendalikannya. Dan ia tidak akan gagal. Langit malam di pinggiran kota memerah oleh cahaya lampu industri dan api kecil yang menyala dari tong-tong sampah. Di kejauhan, berdiri bangunan beton raksasa, tersembunyi di balik gudang tua dan jalur kereta mati. Tidak tertera nama. Tidak ada aktivitas siang hari. Tapi di balik dinding itu, Grafen hidup. Mata elang mengamati dari atas bukit reruntuhan. Di tangannya, dia memegang bom magnetik kecil, pelacak gelombang sinyal, dan sebuah benda lain, liontin besi bertuliskan angka 07. Siluet masa lalu muncul di benaknya, 7 anak yatim, dibentuk menjadi mesin pembunuh. Ia adalah yang ke-7. Yang paling diam. Yang paling mematikan. Kini, hanya dia yang masih hidup. Tengah malam. Mata elang menyusup lewat jalur pembuangan air. Kamera diputus. Sensor dimanipulasi.
Dua penjaga tak sadar telah dijatuhkan tanpa bunyi. Di dalam, lorong-lorong markas Graven terang oleh lampu dingin. Suara sepatu para agen bergema di kejauhan. Ia bergerak cepat. Melewati ruang interogasi. Ruang pelatihan. Ruang kenangan. Sampai akhirnya, ruang inti, server utama Graven. Perangkat lunak dipasang. Data mulai diunduh. Daftar nama-nama politikus yang membayar Graven. Operasi pembunuhan terselubung. Rekaman pelatihan anak-anak yatim. Laporan, proyek mata elang. Semua ada di sana. Tapi waktu habis. Alarm berbunyi. Lampu berubah merah. Agen-agen Graven berdatangan dari segala arah. Ledakan kecil meledak di lorong utama, perangkap yang dipasang sebelumnya. Suara tembakan menggema. Mata elang bergerak seperti bayangan dalam hujan peluru. Gerakannya seperti tarian kematian, mematikan, presisi, tanpa ragu. Satu demi satu, agen-agen elit tumbang. Tapi dari ujung lorong terakhir, seseorang muncul, kepala operasi Graven, wanita berkepala pelontos, yang dulu melatihnya sendiri. Mereka saling menatap. Ia tak memegang senjata. Tak ada suara. Hanya pandangan, dan keputusan. Dalam gerakan cepat, mereka bertarung. Tinju dibalas tendangan. Pisau beradu. Nafas berat dan luka baru. Tapi di akhir benturan terakhir, tubuh wanita itu terlempar ke kaca, pecah, jatuh ke lantai bawah. Hening. Mata elang berdiri, tubuh berdarah, tapi tegak. Ia menyalakan pemicu. Boom. Seluruh pusat data Graven terbakar. Api menjalar cepat. Data sudah dikirim keluar, lewat satelit diam-diam ke seseorang yang tidak akan bisa dibungkam. Dunia akan tahu. Di luar, saat fajar mulai menyingsing, mata elang berjalan menjauh dari kobaran api. Tubuhnya lelah, tapi langkahnya tak ragu. Hari ini, ia tidak dibayar. Hari ini, ia membebaskan dirinya. Pagi menyelimuti kota. Berita di layar-layar besar mulai berubah. Laporan-laporan rahasia bocor ke publik. Skandal politik. Jaringan pembunuhan bayaran. Nama-nama besar yang terlibat. Dunia bereaksi. Sementara itu, di balik bayangan menara tua, mata elang berdiri diam. Tubuhnya penuh luka. Jaketnya hangus sebagian. Tapi matanya tetap dingin, menatap kerusakan yang ia mulai, bukan sebagai kehancuran, tapi sebagai permulaan. Di tempat lain, pria tua dari panti, ayah angkatnya, menyaksikan berita dari televisi rusak. Air matanya mengalir pelan. Ia tahu siapa yang ada di balik semua ini. Ia tahu anak yang dulu ia selamatkan, kini menyelamatkan lebih banyak lagi. Di meja kecil, ada jam saku yang kembali berputar. Hadiah diam dari seseorang yang tak pernah ia lupakan. Namun kebebasan tak berlangsung lama. Di layar monitor bawah tanah di luar negeri, sekelompok pria berjas hitam menyaksikan berita kebocoran Graven. Wajah mereka tenang, tapi satu di antaranya mengetik cepat, aktifkan sisa unit. Foto-foto muncul di layar. Wajah para anak gagal dari proyek Graven yang dianggap mati, ditinggalkan, atau menghilang. Tapi satu demi satu, mereka bangkit kembali. Dan satu nama muncul paling atas. Unit 03, Taring Baja. Status, pemburu aktif. Malam kembali turun. Mata elang duduk di atas gedung tinggi, menatap kota. Tapi kini, dia bukan lagi pembunuh bayaran. Bukan lagi alat. Ia adalah musuh bagi sistem yang menciptakannya. Angin meniup pelan jaketnya. Di balik bayangan, siluet seseorang muncul, tinggi, bersenjata berat, tubuh penuh plat baja. Pertarungan baru akan dimulai. Tapi mata elang tak bergerak. Ia hanya berdiri. Siap.